Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada part yang terakhir tentang chapter 4, Pioneer of Modern Teaching. Menurut Montessori, penataan lingkungan untuk mengakomodasikan keinginan alami anak-anak untuk bekerja dalam belajar. Montessori, lingkungan yang disiapkan 1870 sampai dengan 1952. Montessori merancang metode pendidikan anak usia dini yang populer secara internasional. Sebagai seorang dokter, Montessori bekerja dengan anak-anak yang dikategorikan sebagai cacat mental dan gangguan psikologis. Metodenya dengan anak-anak ini sangat efektif sehingga ia menyimpulkan bahwa itu berguna untuk semua anak. Kemudian bagaimana prinsip belajar mengajar menurut Montessori? Montessori berpendapat bahwa anak-anak bertentangan dengan asumsi pendidik konvensional, memiliki kebutuhan batin untuk bekerja pada apa yang menarik minat mereka tanpa dorongan guru dan tanpa dimotivasi oleh penghargaan dan hukuman eksternal. Kemudian terkait dengan pendidikan dan sekolah, kurikulum Montessori mencakup 3 jenis kegiatan dan pengalaman utama: keterampilan dan studi praktis, sensorik, dan formal. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap praktek pendidikan saat sekarang? Montessori berkontribusi pendidikannya yang signifikan adalah yang pertama, konsepnya tentang periode sensitif, fase perkembangan di mana anak-anak siap untuk bekerja dengan bahan-bahan yang sangat motorik dan kognitif. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa anak-anak mampu bekerja mandiri secara berkelanjutan dalam mempelajari keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, penekanan pada sekolah sebagai bagian dari masyarakat dan perlunya partisipasi dan dukungan orang tua, dan dia mengantisipasi gerakan saat ini untuk memberikan kesempatan pengayaan lebih awal untuk anak-anak. Kemudian menurut Piaget, instruksi berdasarkan tahapan perkembangan kognitif 1896-1980. Psikolog Swiss Jean Piaget mengembangkan wawasan perintis yang signifikan ke dalam perkembangan kognitif, moral dan bahasa anak-anak, spekulasi filosofi. Piaget menggunakan observasi klinis untuk menemukan bagaimana anak-anak membangun dan bertindak berdasarkan ide-ide mereka. Kemudian bagaimana prinsip belajar mengajar? Di sini ada 4 tahap menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Sejak lahir sampai 2 tahun ketika anak-anak belajar dengan aktif mengeksplorasi lingkungan terdekatnya. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional dari 2 hingga 7 tahun. Ketika intuisi digabungkan dengan pidato untuk mengarah pada pemikiran operasional yang melibatkan konsep ruang, waktu, dan hubungan sebab akibat yang melampaui situasi langsung anak. Kemudian yang ketiga, periode operasional konkret dari 7 hingga 11 tahun ketika anak-anak mulai berpikir secara sistematis dan logis. Yang keempat, pada periode formal operasional dari usia 11 tahun sampai dewasa awal, individu berurusan dengan proposisi logis dan membangun hipotesis abstrak. Kemudian bagaimana pendidikan dan sekolah? Prinsip-prinsip berikut dari Piaget dapat memandu para guru mempersiapkan prajabatan dan praktik kelas. 1. Dorong anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Yang kedua, mengindividualisasikan pengajaran sehingga anak-anak dapat belajar sendiri di tingkat kesiapan. Yang ketiga, merancang ruang kelas sebagai pusat pembelajaran yang dipenuhi dengan
beton, bahan yang dapat disentuh, dimanipulasi dan digunakan oleh anak-anak. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap praktek pendidikan saat ini? Teorinya dari Piaget ini menghasilkan perubahan revolusioner di anak-anak usia dini dan pendidikan dasar, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Ide-idenya merangsang gerakan untuk membuat pengaturan kelas lebih informal dan lebih terkait dengan cara anak belajar. Pendidikan konstruktivis berkontemporer berasal dari pernyataan perintis Piaget bahwa anak-anak tidak menyalin melainkan membangun realitas. Bagaimana menurut Freire, di mana pendidikan yang merangsang keadaan akan kondisi kehidupan yang sebenarnya mempengaruhi perbedaan teori kritis dan pedagogi. 1921-1997. Bagi Freire, literasi berarti lebih dari sekedar belajar membahas dan menulis. Freire membangun kaum tertindas dengan membahas fondasi teorinya tentang pedagogi dan teori pendidikan yang dirancang untuk memberdayakan orang untuk melawan dan mengantisipasi kekuatan yang menindas mereka. Bagaimana prinsip belajar mengajar? Tujuan penting dari filosofi Freire adalah conscientização, sebuah kata Portugis yang berarti sadar dan kritis terhadap kondisi dan kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemudian, pendidikan dan sekolah. Freire menegaskan bahwa kurikulum dan instruksi sekolah dapat mengindoktrinasi siswa untuk menyesuaikan diri dengan versi pengetahuan resmi atau dapat menantang mereka untuk mengembangkan kesadaran kritis yang memberdayakan mereka untuk terlibat dalam pembebasan diri. Bagi Freire, pembelajaran yang sebenarnya terjadi ketika guru dan siswa terlibat secara terbuka dan dialog berkelanjutan. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap praktek pendidikan saat ini? Freire dihargai sebagai pembaharu dan pelopor pendidikan sejati oleh para ahli teori kritis kontemporer. Freire bekerja untuk mengubah pengajaran dan belajar dari konsep terbatas di dunia yang perlu dibuat lebih manusiawi dan adil. Demikian tadi beberapa pionir-pionir pendidikan yang sudah memperbarui pendidikan modern. Kemudian ini adalah gambaran secara singkat yang tadi sudah saya sampaikan, dan di sini bisa disimpulkan bahwa para pionir ini sebagai mentor pendidikan dari masa lalu yang dapat menerangi ide-ide Anda tentang mengajar dan belajar. Seorang mentor adalah orang penting yang kehidupannya, ide, dan perilakunya berfungsi sebagai model atau teladan untuk orang lain. Demikian tadi Pioneer of Modern Teaching chapter 4 yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.